Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelumnya kalian sudah mengetahui ya klasifikasi atau pembagian atau golongan dari demokrasi. Nah, kita akan lanjut nih bagaimana sih periodisasi atau perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ya. Kita akan melihat apakah Indonesia negara yang demokrasi menurut kalian? Nah, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Ya, jadi di Indonesia sendiri sudah sering sekali berganti konstitusi, ya, sering berganti konstitusi. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang kita gunakan itu bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang digunakan di tahun 1945, tapi sudah beberapa kali berganti ya. Nah, berikut adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah konstitusi pertama kali yang digunakan di Indonesia ya. Nah, setelah itu dari tahun 1945 di tahun 1949 konstitusi di Indonesia ini berganti menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita kenal dengan kata RIS. Ya. Nah, pada era ini untuk negara kita berubah nih dari kesatuan menjadi serikat sehingga konstitusinya juga berbeda ya, diubah. Lalu pada ini konstitusi ini tidak berlangsung lama karena ini kan adalah negara yang dibuat kembali oleh Belanda ya. Nah, sehingga konstitusi ini tidak bertahan lama, hanya sampai di tahun 1950. Jadi hanya 1 tahun, lalu bergantilah menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, namun pada periode ini banyak sekali gejolak di masyarakat ya, sehingga pemerintah membuatlah Badan Konstituante di mana tugasnya adalah membuat konstitusi yang baru. Ternyata saat ditunggu mendapatkan hasilnya, ternyata sampai beberapa tahun ke depan, 2 tahun ke depan, badan ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk membuat konstitusi yang baru. Sehingga pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 di mana isinya adalah pembubaran Badan Konstituante dan juga mengembalikan konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di tahun 1959 konstitusi Indonesia kembali lagi ke konstitusi yang awal, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, sampai akhirnya digunakanlah kembali Undang-Undang Dasar tersebut sehingga pada perkembangannya dilakukanlah amandemen. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah berlaku berjalan sebanyak 4 kali. Ya, jadi yang konstitusi yang kita pakai atau undang-undang dasar yang sekarang kita pakai ini bukan lagi undang-undang dasar yang digunakan di tahun 1945. Jadi sudah melakukan amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Meskipun keempat konstitusi yang ini menganut prinsip demokrasi, namun dalam penerapan kehidupan bernegara memiliki corak yang berbeda. Contohnya gimana? Contohnya di periode Undang-Undang NRI yang pertama itu kita pemerintahnya ini masih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan gitu. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang kita gunakan lebih fokus ke hal-hal bukan lagi mempertahankan kemerdekaan kan karena sudah jauh dari penjajah, tapi biasanya kayak hak asasi, lalu hak-hak politik, kita sudah fokus ke hal yang seperti itu. Lanjut, indikator pemerintahan yang demokratis itu bisa kita lihat dari 5 ya. Jadi ada 5 indikator untuk melihat apakah sebuah negara itu pemerintahnya demokratis atau tidak. Yang pertama adalah akuntabilitas ya, di mana pada indikator akuntabilitas ini pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat. Bahkan ucapan serta perilakunya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dalam sebuah negara yang demokratis di mana masyarakat bisa berpendapat, maka pemerintah juga harus bisa
terbuka, ya, terbuka kepada masyarakatnya sendiri, dan mereka harus punya tanggung jawab dalam membuat kebijakan, dalam membuat peraturan, ya. Jadi misalnya seorang anggota dewan ingin membuat sebuah undang-undang. Nah, itu harus dilihat apakah undang-undang itu memang dibutuhkan oleh rakyat, ataukah undang-undang itu sudah sesuai dengan rakyat atau sesuai dengan keperluan. Nah, undang-undang yang dibuat ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang buat, ya, oleh anggota DPR-nya misalnya. Lalu ucapan serta perilakunya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua adalah rotasi kekuasaan, ya. Peluang terjadinya pergantian kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur serta damai. Nah, ini biasanya diatur, ya, di negara kita, ya. Pemilu itu selalu ada, ya, setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa negara Indonesia berdasarkan rotasi kekuasaan sudah menjadi pemerintahan yang demokratis, karena kita setiap 5 tahun sekali berganti jabatannya, ya, dari presidennya. Presiden hanya boleh dibatasi berkuasa sebanyak 2 periode. Lalu indikator yang ketiga yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat mengisi jabatan politik maka memiliki peluang yang sama dalam kompetisi mengisi jabatan politik tertentu. Artinya semua orang mempunyai hak yang sama di depan hak politiknya, ya. Jadi kita sebagai warga negara, ya kan, untuk menjadi seorang presiden misalnya, itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, ketika kita memenuhi persyaratan itu, maka kita sudah berhak untuk menjadi calon presiden. Kita bisa mengajukan diri kita sebagai calon presiden. Misalnya harus warga negara Indonesia, terus batas usianya sudah memenuhi, maka kita berhak. Ya, jadi semua orang itu berhak asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ada dan diatur oleh undang-undang. Lalu pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu tertentu 5 tahun, ya. Tadi setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat diberikan hak untuk memilih calon pejabat tanpa ada paksaan, ya. Tadi rotasi kekuasaan kita kan sudah sama, ya, kita ada di 5 tahun. Nah, tetapi dalam pemilihan umum warga yang memilih itu tidak boleh memilih dari adanya paksaan. Jadi warga yang memilih, warga yang datang ke TPS, tempat pemilihan pemungutan suara, itu adalah orang yang ingin memberikan suaranya kepada calon pemimpin yang memang dia pilih, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman saat memilih itu. Lalu pemenuhan hak-hak dasar. Pada negara demokrasi, setiap warga negara dapat merasakan hak dasar seperti menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Ya, jadi di negara negara yang bisa dikatakan demokratis adalah ketika masyarakatnya bisa menyampaikan pendapatnya, lalu bisa berkumpul dan berserikat. Ya, di Indonesia ada nggak, Bu? Di Indonesia bisa kita lihat contohnya banyak, ya, di berita untuk turun ke jalan buruh. Nah, buruh yang turun ke jalan itu adalah buruh-buruh yang berserikat atau berkumpul. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa dari aspek indikator pemenuhan hak dasar, Indonesia sudah ada, ya, sudah memenuhi. Nah, untuk melihat penerapan demokrasi di Indonesia ini bisa dibagi beberapa periode. Yang pertama di tahun 1945 sampai 1949. Ini bisa kita sebut dengan masa revolusi kemerdekaan, karena kita masih fokus ke hal-hal yang menyangkut kemerdekaan, ya. Lalu yang kedua adalah tahun 1949 sampai 1959, di mana di sini bentuk negaranya kita menjadi negara serikat, ya, bukan kesatuan. Lalu pemerintahnya ini adalah pemerintahan yang parlementer. Ya, jadi di sini ada yang namanya Perdana Menteri, ya. Jadi ada Perdana Menteri kalau di masa ini, ya. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kita tidak punya Perdana Menteri. Kita adanya presiden aja, karena kita sistem pemerintahnya adalah presidensial, bukan parlementer, ya. Lalu lanjut yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1965, di mana di sini dikatakan bahwa kita menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Jadi kita hanya fokus ke pimpinan kita, ke presiden kita, ya. Lalu 1965 sampai 1998 yaitu pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini dimulai dari pemerintahannya Pak Soeharto, ya. Lalu lanjut di 1998 sampai sekarang adalah era reformasi. Jadi kalian hidup di era reformasi, ya.
kita masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1945 sampai 1949 atau yang dikatakan sebagai revolusi kemerdekaan. Nah, kalau kita bicara tentang revolusi kemerdekaan, maka kita akan bicara mengenai persiapan kemerdekaan, ya. Membahas kembali di sidang BPUPKI, para pendiri bangsa berkomitmen mewujudkan negara demokratis. Ya, jadi pemimpin kita nih atau the founding father, pembangun bangsa kita ini sudah dari awal ingin negara yang demokratis, sehingga Muhammad Yamin ya memasukkan asas pri kerakyatan dalam dasar negaranya atau Pancasila. Ya, dia memberikan masukan atau memberikan ide, gagasan saat penyusunan dasar negara atau Pancasila. Lalu Soekarno juga memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua pandangan Bapak ini, the founding father kita sudah melihat bahwa kedua tokoh di atas ingin negara yang demokratis. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers. Jadi untuk kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan memilih presiden dan lain-lain itu masih belum ada. Ya, karena masih fokusnya kan di awal-awal kemerdekaan. Kalau awal-awal kemerdekaan saat itu masa itu sulit kan dalam penyebaran informasi, maka yang diutamakan adalah berfungsinya pers dulu yang mendukung revolusi kemerdekaan. Jadi saat pers ini tumbuh, maka info-info penguatan kemerdekaan ke masyarakat itu lebih bisa dipegang ya. Jadi makanya dikatakan pada pemerintahan ini masih fokusnya ke mempertahankan kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lainnya belum sepenuhnya terwujud, seperti tadi pemilihan umum dan lain-lain itu masih belum. Karena apa? Karena situasi dan kondisinya itu masih belum memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Jadi karena ini masih awal kemerdekaan, pemerintah ini berupaya agar penjajah atau Belanda misalnya atau Jepang itu tidak merebut kembali lagi kemerdekaan yang sudah kita miliki, ya. Pada era ini, partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kemerdekaan, sehingga untuk pemilihan umum belum bisa dilaksanakan. Nah, jadi partai politik yang dibangun di era ini tujuannya bukan untuk mencari kekuasaan, tapi masih sama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan. Periode ini akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia ya. Jadi pada era ini nih dikasih dasarnya nih oleh para pembangun negara kita. Yang pertama adalah kebebasan politik. Pendiri bangsa sudah mempunyai komitmen terhadap demokrasi sehingga saat menyatakan kemerdekaan dari kolonial, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama. Jadi pemerintah, walaupun kita awal kemerdekaan, pemerintah sudah melihat kita sebagai masyarakat ya itu sudah memiliki hak politiknya, bisa menyampaikan pendapat ya. Lalu pembatasan kekuasaan presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator ya. Jadi kalau misalnya presiden ini bisa aja menjadi seorang diktator, bisa aja menguasai negara yang benar-benar dikuasain gitu dari segala sektor. Tetapi pada era ini sudah ada tuh pemikiran untuk pembatasan kekuasaan dari presiden, sehingga presiden tidak bisa diktator ya, dibatasi oleh konstitusi, dibatasi oleh undang-undang dasarnya ya. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk untuk menggantikan parlemen. Jadi kekuasaan presiden itu nggak berkuasa di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu. Jadi dibikinlah lembaga lain, yaitu untuk lembaga eksekutifnya, legislatifnya, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu yang ketiga adalah partai politik. Maklumat wakil presiden memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Jadi pada era ini sudah banyak ya, tadi dikatakan bahwa partai politik sudah mulai berkembang. Kita masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 1949 sampai 1959. Periode ini dibagi menjadi dua, yaitu periode 49 sampai 50, lalu 50 sampai 59 tahunnya. Ya, pada 1949 ini bisa fokus
ya perubahan UUD NRI menjadi konstitusi RIS. Lalu yang kedua, negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Jadi negara kita ini dibagi-bagi menjadi negara bagian-bagian. Lalu sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Ya, jadi ada ada kekuasaan parlemen. Jadi parlemen ini banyak. Kenapa? Karena kita adalah negara parlementer. Ya, jadi ada perdana menteri, bukan adanya presiden. Lalu kita masuk ke periode berikutnya, yaitu 50 sampai 59. Perubahan konstitusi RIS menjadi UUD kembali. Jadi pada periode ini kembali nih dari yang RIS yang serikat kembali ke UUD sementara, ya. Lalu kembali menjadi negara kesatuan. Yang tadinya kita negara serikat menjadi ke negara kesatuan. Lalu sistem pemerintahannya itu parlementer. Tetap masih parlementer, bukan presidensial, ya. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudan dalam kehidupan politik di Indonesia. Nah, ini bisa kalian baca sendiri karena tadi sudah sesuai dengan yang indikator pemerintahan demokratis. Karena indikator tersebut merupakan ukuran dalam pelaksanaan demokrasi. Pada masa pemerintahan parlementer, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak berumur panjang. Ya, jadi demokrasi ini hanya sebentar, ya umurnya. Karena pada tahun 1959 presiden mengeluarkan dekretnya, yaitu membubarkan konstituante atau parlemennya atau DPR yang tadi dan kembali ke UUD NRI.